pertama suami, kedua istri, ketiga anak laki-laki, empat anak perempuan, lima ayah, yang keenam ibu. Jadi kita fokus dulu ke situ, sambil sedikit-sedikit kita ulas ya, kita kasih varian-varian sehingga bapak dan ibu bisa menjadikan contoh-contoh ini sebagai latihan. Paling tidak nanti outputnya setelah dari 3 kali pertemuan ini kita bisa menghitung waris untuk keluarga kita sendiri, atau mungkin ada keluarga kita yang seingat kita memiliki kasus yang serupa. Ustaz kita belikan buku cuma tuh waktu di kaca pas manasik itu buku bawahnya. Pertama, yang meninggal ini suami dulu ya Bu ya. Ya suruh dia dulu lah ya. Kita hitung dia dulu lah gitu ya. Kalau ada kata segitu ya. Dari 22 ahli waris itu, 6-nya itu adalah ahli waris utama. Dari ahli waris utama ini ada satu ahli waris yang bisa menghijab baik itu ke bawah, baik itu ke atas maupun juga ke samping. Sosok itu adalah anak laki-laki. Jadi jika ada anak laki-laki, maka dia akan menghijab ke bawah, ke atas, ke samping. Itulah aku banyak keluarga mengendaki anak lanang model itu. Kemudian perlu diingat bahwa persoalan waris ini, yang pertama munculnya itu sebagian besar dikarenakan keluarga tersebut menunda ditetapkannya bagian waris. Menunda itu menunggu kedua orang tua ini meninggal seluruhnya. Nah inilah yang menyebabkan pembagian dan penetapan waris itu tertunda sampai waktu yang cukup lama, bahkan meninggalkan catatan tentang meninggalnya juga ahli waris yang berhak mendapatkannya. Akibat menunggu meninggalnya kedua orang tua, misalnya meninggal suami, kemudian menunggu ibu istri dan meninggal juga, sehingga belumlah meninggal salah satunya tadi, si ahli waris ini anak meninggal duluan. Inilah yang menimbulkan terjadinya persoalan dalam pembagian waris. Baik, kita mulai dengan contoh soal. Yang pertama, suami meninggal, seorang istri kemudian ibu dan 2 anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan jumlahnya 3,5 miliar, biar lemah lah ya.
berapa pembagian ahli waris tersebut. Ya, ini contoh yang mudah saja. Ini contoh pertama, ini adalah contoh yang masih di dalam pembagian ahli waris utama. Satu lagi, suami meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak laki-laki serta ibu dari si mayit. Sekarang, siapa saja ahli waris? Cara kita menyelesaikan persoalannya ini, kita mulai dengan siapa saja sih ahli waris itu. Siapa saja ahli waris itu yang berhak atau menerima dari kematian seorang mayit? Yang pertama siapa? Istri, ya. Siapa lagi? Anak laki-laki. Siapa lagi? Suami meninggalkan seorang istri dan seorang ibu. Ibu itu ibu si mayit atau ibu dari suami. Masuk ahli waris tidak? Pak Ahmad bilang tidak. Yang lain? Masuk. Ahli waris itu ada berapa? Ahli waris utama ada berapa? Nah, 1. Suami, 2, 3, anak apa? Anak laki, 4, 5, ibu, itu 6, ayah. Ibu masuk tidak? Masuk. Nah, laki-lakinya 2 orang, ini 3 ibu. Jadi kalau kita bilang ibu, berarti ibu dari si mayit, ya, bukan ibu dari si istri, ya. Setelah kita tentukan ahli warisnya, setelah kita tentukan siapa yang berhak mendapatkannya, maka kita tentukan berapa bagiannya sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan Quran bagiannya. Istri berapa bagiannya? Istri kenapa dia 1/8? Karena anak. 1/8. Ibu berapa? 1/6. Kenapa anak laki-laki ini Ustaz lewatkan setelah istri langsung ke ibu? Kenapa? Apa istilahnya kalau sesuatu? Bahasa Arabnya asoba. Kita tulis dengan huruf A. Nah, inilah pembagiannya. Jadi masuk ke 2 langkah. Langkah pertama, tentukan ahli warisnya. Setelah langkah pertama berhasil, kita tentukan. Yang kedua, kita tetapkan bagiannya sesuai dengan Quran. Inilah bagian. Sekarang, bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah langkah yang ketiga. Selalu saja kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebut agar kita tahu berapa bagian. Kita sebut dengan jatah. Karena di penyebutnya adalah 8 dan 6, angka yang dapat
dapat membagi habis 8 dan 6 ini adalah 24. Ya, 24. Maka 24-nya kita tulis dalam sini. Di sini. Dalam kurung catat. Kita samakan penyebutnya 24. Maka 24 dibagi 8 berapa? 3. 3 dikali 1 3. Kita tulis 3. 3 ini adalah bagian dari si istri, agar kita bisa mendapatkan nanti di bagian akhirnya berapa jumlah real dari uang yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian si ibu 24 dibagi 6 4. 4 dikali 1 4. Jadi si ibu dapat 4 bagian, si istri dapat 3. Berapa jumlah bagian anak laki-laki? 3 ditambah 4 berapa? 3 ditambah 4 berapa? 7. Agar 7 ini sama hasilnya dengan 24, 3 tambah 7 7 ditambah berapa hasilnya 24? 17. Sekarang kita hitung 3 ditambah 17 20 ditambah 4 24. 24 ini adalah pembagi yang kita sebut dengan pembaginya. Nah sekarang rumus berikutnya, karena ingin kita tahu berapa jumlah istri dapat bagian, karena harta ditinggalkan adalah 3,5 miliar. Rumusnya jatah istri, jangan gugup ya, 3,5 miliar di rapor ada apa video-videonya. Jatah istri adalah rumusnya jumlah harta dibagi jumlah harta, jumlah jatah dikali jatahnya. Nah, inilah rumusnya. Sekarang coba kita hitung jatah istri berapa, jumlah harta berapa? 3,5 miliar. 3,5 miliar ini berapa? Nolnya 3 9 ya nolnya ini. Dibagi jumlah jatah 24. Kita kali dengan berapa jatah istri? Kita lihat kolom atas. Coba berapa ini? 3,5 miliar. Aku sebawa admin 3,5 miliar dikali 3 dibagi 437 salah hitung ini, mana hitung ini? Data si istri adalah 430.500.000 dari 3,5 miliar. Ayo cacang, banyak kurang. Kalau istrinya 2, nah, contoh meninggalkan 2 orang istri. Nah, berapakah bagian istri? 4, 3, 7, 500 dibagi 2. Nah, berapa? 2 bagi 2, 218 juta 750.000.
masing-masing istri akan mendapatkan jatah waris dari suaminya dari harta 3,5 miliar itu jika istrinya 218 juta 750 ribu. Kalau 3 berapa? 3 bagi 3 kan? Kalau 4 berapa? 3 bagi 4. Oke, sekarang kita hitung berapa jatah ibu. Jatah ibu. Jatah ibu. Berapa jatah ibu cara baginya? Jumlah harta ya 3.500.000.000 dibagi 24 dikali berapa bagiannya? Ibu berapa? 4. Berapa itu? Hah? 583. Koma 3 kali ini ya 583 Baik, sekarang jatah anak laki-laki. Anak laki-laki 3.500.000 dibagi 24 dikali 17 berapa? 2 miliar. 2 berapa? 2 miliar. 2 miliar berapa? 400. 2,4 miliar aja lah biar anak ngomongnya ada 4 M. Karena anak laki-lakinya 2, maka 2,4 M ini dibagi. Jadi masih anak laki-laki itu 1,2 miliar. Kok nggak kelop ya? Bulatkan lagi. Oh 3,5 ya, bukan 3 miliar ya, 3,5. Coba kalau ditambah berapa? 2,4 tambah 5 ilmuwan sini lah. Sekarang dari contoh soal ini kita ubah. Jika dia tidak punya